Halo, selamat pagi teman-teman semua. Selamat hari Senin. Gimana hari Senin? Saya yakin banyak teman-teman saat ini sedang sibuk-sibuknya karena kita memulai minggu ya. Oke, IG Live khusus untuk hari ini saya geser ke pagi. Karena nanti malam saya ada kegiatan dimana kalau saya harus melakukan IG Live, saya nggak terlalu yakin itu memungkinkan, satu. Dan yang kedua, kalaupun memungkinkan, itu saya akan menciptakan ketidaknyamanan bagi orang lain. Jadi saya memutuskan IG Live yang khusus hari ini kita geser ke pagi gitu ya. Rekamannya seperti biasa nanti saya upload, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman semua, untuk hari Kamis malam kita off ya. Karena saya yakin Kamis malam itu saya sedang berada di dalam perjalanan gitu ya. Sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan IG Live. Baik, teman-teman semua, malam hari ini gitu ya, kita sudah masuk ke episode yang ke-69 dan kembali saya mengupas tentang dinamika kehidupan sosial di organisasi. Judul hari ini adalah kenapa high performer justru menjadi masalah di organisasi. Kenapa saya mengambil judul ini gitu ya? Karena saya melihat banyak sekali organisasi yang memiliki kecenderungan seperti apa gitu ya. Contoh gitu ya. Kurang sistematis. Sorry. Nah, kita ngopi dulu, saya belum ngopi. Oke. Teman-teman, yang namanya high performer atau orang yang mampu melampaui kinerja atau KPI yang ditetapkan oleh organisasi atau oleh perusahaan, itu faktanya tidak selalu menjadi aset. Di banyak sekali organisasi mereka justru menjadi sumber masalah gitu ya. Dan paling bahayanya adalah high performer ini sudah menjadi sumber masalah, tetapi organisasi hanya diam saja gitu ya. Jadi kayaknya aturan itu tidak berlaku untuk mereka deh gitu ya. Kayaknya mereka menjadi anak emas dari manajemen gitu ya. Dan ini bukan 1-2 kasus. Hampir di setiap organisasi itu ada high performer yang kemudian menjadi sumber masalah. Kecuali organisasi yang sistemnya memang sudah bagus banget, leadershipnya sudah cukup kuat gitu ya. Nah, contoh realnya seperti apa? Saya pernah menemui klien di mana fungsi sales itu kayaknya menjadi anak emas di organisasi. Sehingga apapun yang dilakukan oleh orang sales, entah targetnya sih achieve gitu ya. Orang sales kan harus mendapatkan revenue untuk perusahaan dan perusahaan bisa beroperasional dari revenue itu. Targetnya achieve, bahkan over gitu ya. Tetapi dalam keseharian orang sales ini itu kecenderungannya melanggar SOP. Di dalam interaksi atau komunikasi dengan fungsi-fungsi yang lain selalu dilandasi oleh mindset bahwa kalau gua nggak kerja, kalian semua tuh gitu ya nggak bakalan gajian. Jadi gua ini orang penting di organisasi. Itu mindsetnya dari sales yang saya temui di organisasi di klien. Nah, kemudian dalam komunikasi juga kecenderungannya kasar. Tetapi business leader itu hanya diam saja, seperti tidak berkutik. HR-nya pun diam saja, seperti memaklumi. Kalau ada komplain dari fungsi-fungsi yang lain atau dari departemen yang lain atau dari karyawan yang lain, itu alasannya kenapa sih orang kayak gitu masih dipertahankan? Alasan dari business leader, wah kalau dia keluar revenue kita bisa drop dong, gitu kan? Jadi kalau kondisi itu terjadi di organisasi, sebetulnya yang dilindungi oleh business leader itu bukan orangnya. Yang dilindungi oleh business leader itu adalah hasil jangka pendek, yaitu revenue. Tetapi perlakuan atau sikap bisnis leader yang demikian itu secara implisit memberikan sinyal bahwa gitu ya, oke, selama kamu achieve KPI bahkan over dari KPI, maka kamu boleh berbuat atau berperilaku yang seenaknya.
Ini juga sinyal bagi seluruh karyawan bahwa business leader mengatakan bahwa aturan itu fleksibel. Kalau untuk orang yang dianggap penting oleh business leader, maka aturan itu sudah tidak berlaku. Gitu ya. Nah, kemudian contoh lain lagi, manajer-manajer yang toksik. Wah, ini kondisi ini banyak banget di organisasi gitu ya. Targetnya achieve, KPI-nya bagus, tetapi mereka menerapkan micromanagement. Mereka suka mempermalukan timnya atau orang lain di depan publik gitu ya. Mereka suka marah-marah kepada timnya. Nah, manajer yang toksik ini karena KPI-nya achieve gitu ya, itu dianggap bahwa oh ya nggak apa-apa sepanjang KPI-nya achieve. Terserah lu deh bagaimana mengelola tim, yang penting KPI lu achieve. Ini mindset gitu ya, dari manajemen. Yang tidak terlihat, timnya mengalami yang namanya burnout, turnover tinggi, disengagement dengan pekerjaan dan organisasi. Maka gitu ya, hal ini kalau organisasi membiarkan satu orang melanggar aturan, sebenarnya organisasi itu sedang menerapkan standar yang ganda. Gitu ya, memperlakukan standar ganda, pilih kasih, tebang pilih. Tebang pilih ya, tebang pilih. Jadi kalau yang dipanis adalah mereka yang KPI-nya nggak bagus atau apa gitu ya, ditegur. Tetapi kalau aturan itu untuk orang-orang yang dianggap sebagai KPI-nya oke gitu ya, orang yang hebat, maka aturan-aturan itu tidak berlaku gitu ya. Nah, sekarang mari kita lihat kepada salah satu contoh gitu ya. Sebentar ya. Hal ini itu menunjukkan, sebelum ke contoh, hal ini menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh organisasi dengan apa yang sebenarnya terjadi itu tidak sinkron. Dan ketidakkonsistensian ini itu sebetulnya adalah awal gitu ya, awal dari berbagai masalah yang muncul di organisasi. Salah satunya gitu ya, kalau organisasi mengatakan bahwa teamwork itu penting gitu ya, teamwork itu menjadi slogan semata. Organisasi business leaders di dalam meeting-meeting selalu mengatakan kita butuh kolaborasi, kita butuh bekerja sebagai satu tim yang solid. Tetapi faktanya orang yang merusak teamwork, orang yang pengen menjadi hero, superhero sendiri gitu ya, itu kemudian dibiarkan saja. Sementara orang yang kolaboratif, yang bisa bermain di dalam tim, yang menjadi anggota tim yang baik, itu dianggapnya oh kamu memang bagus sih gitu ya, sebagai tim oke, tetapi KPI-mu nggak oke, berarti kamu nggak oke gitu ya. Maka teamwork itu menjadi lip service, menjadi slogan-slogan semata di dalam tim link, di dalam meeting-meetingnya. Nah, kemudian gitu ya, yang kedua adalah kalau value tidak benar-benar digunakan. Contoh, di dalam nilai-nilai organisasi itu sering sekali bahwa organisasi menerapkan respect gitu ya, menerapkan integrity, menerapkan kolaborasi. Tetapi kalimat-kalimat di dalam nilai-nilai organisasi tersebut tidak pernah menjadi dasar atau landasan bagi pengambilan keputusan. Tidak pernah menjadi landasan bagi evaluasi. Dan apabila orang melanggar nilai-nilai organisasi, maka itu tidak mendapatkan konsekuensi, gitu kan? Nah, kalau ini terjadi, teman-teman semuanya, gitu ya, value atau nilai-nilai itu hanya menjadi pajangan semata. Sama seperti teamwork kita penting gitu ya. Nah, itu hanya menjadi pajangan semata. Dengan kata lain, ternyata perusahaan atau organisasi menerapkan double standard gitu kan. Nah, kalau high performer
dia melanggar aturan, oke, dimaklumi. Kalaupun dia bersikap kasar pun, oke, ditoleransi. Kalau nggak ikut aturan, oke, dibiarkan gitu ya. Sementara kalau yang orang-orang yang performernya sedang-sedang saja, salah dikit ditegur, dikasih SP gitu ya, kemudian harus patuh, dinilai lebih ketat dan sebagainya. Saya pernah berada di dalam satu organisasi, ada salah satu manajer, kolega saya, yang menjadi anak emas dari perusahaan, dari business leader. Apa yang terjadi? Kolega saya ini rumahnya tidak terlalu jauh dari kantor, gitu ya, sangat dekat lah untuk ukuran Jakarta. Tetapi kolega saya ini setiap hari itu sampai kantor antara jam 9.30 sampai jam 10. Sementara aturan perusahaan menerapkan jam 8. Ya. Kemudian saya sebagai HR, apa yang bisa saya lakukan? Gitu ya. Kembali lagi ketika saya protes, itu adalah anak emas dari business leader. Dengan kata lain, business leader sudah menciptakan double standard. Business leader sudah menggerus trust dari semua karyawan terkait dengan apa yang diucapkan, apa yang ditetapkan sebagai aturan dengan apa yang ditoleransi terjadi di organisasi. Gambarannya seperti itu. Nah, mari kita lihat kalau ini terjadi, maka ini menjadi culture gitu ya, menjadi kebiasaan, menjadi standar gitu. Itu yang kemudian akan menjadi masalah besar buat organisasi. Mari kita melihat sebetulnya apa yang menjadi akar masalah. Kalau kita perhatikan gitu ya, kalau kita melihat orang-orang yang melakukan hal-hal di luar aturan, di luar nilai-nilai organisasi dan dibiarkan oleh business leader, itu kalau kita melihat akar masalahnya apa? Satu, kita bisa jadi sebagai orang HR, kita salah dalam mendesain KPI. Salah dalam mendesain KPI. KPI yang kita desain itu fokusnya kepada revenue, kepada output, kepada target angka gitu ya. Terkait dengan output hasil. Ujungnya yang kita jadikan KPI. Tetapi proses, activity, behavior dalam proses mencapai KPI itu sering sekali kita tidak masukkan di dalam KPI. Ya, proses, behavior yang dilakukan oleh karyawan untuk mencapai target yang ditetapkan oleh perusahaan tidak kita masukkan menjadi KPI, gitu ya. Itu yang terjadi. Sehingga itu secara tidak langsung perusahaan mengatakan bahwa hasil lebih penting dibandingkan cara. Perilaku nggak penting, yang penting target tercapai, yang penting output, gitu ya. Itu menjadikan semua karyawan belajar. Oke, gue bisa kok berperilaku buruk ke orang lain, gue bisa kok toksik di organisasi ini, gitu ya. Kalau selama gue sudah mendeliver apa yang menjadi target perusahaan. Ternyata cara kerja itu nggak penting, yang penting output. Jadi kalau gue ngikut kiri kanan, kalau gue memanipulasi orang lain, kalau gue mengklaim pekerjaan orang lain sebagai pekerjaan saya, pekerjaan gue, dan itu menjadi KPI dan menjadi bagian dari KPI, ya nggak apa-apa juga. Caranya bebas kok. Hukum rimba yang berlaku di organisasi, gitu ya. Nah, mari kita lihat gitu ya. Kemudian itu yang pertama, itu adalah akar penyebab pertama bahwa ketika kita mendesain KPI kita fokus kepada target, tapi kita tidak fokus juga kepada perilaku untuk mencapai target tersebut. Kemudian yang kedua, akar masalah yang kedua, leader yang diam. Ini banyak banget teman-teman gitu ya. Apalagi kalau yang toxic itu yang bermasalah adalah orang sales gitu ya. Banyak leader itu takut sama orang sales. Saya tidak memprovokasi leader untuk tidak takut atau untuk teman-teman memusuhi fungsi sales ya, bukan. Saya disclaimer dulu. Tetapi itu adalah fenomena. Dan leader yang diam kalau dengan anak kesayangan yang berbuat dengan sales, bukan hanya sales ya, tetapi juga anak kesayangan gitu ya, anak emas gitu ya. Itu dia diam gitu ya, dia tidak melakukan apapun gitu ya. Itu alasannya nanti kalau saya tegur orangnya resign, padahal dia high achiever.
KPI-nya oke banget, nanti dia kalau resign diambil sama kompetitor, nanti revenue-nya pindah ke kompetitor. Atau dia punya mental block, saya nggak mau berantem dengan orang yang membawa revenue, saya tidak mau berantem dengan orang itu gitu ya, karena mungkin di masa lalu dia pernah berjasa ke saya atau whatever lah gitu ya. Nah, ini akan memberikan dampak sistemik. Yang tadi saya ngasih contoh, bisnis leader yang membiarkan anak emas datang jam 9 sampai jam 9, jam 10 baru datang ke kantor, padahal rumahnya sangat dekat dengan kantor gitu ya. Leader ini kehilangan kredibilitas gitu ya. Leader ini kehilangan trust di organisasi. Maka gitu ya, kalau leader diam saja, maka itu membiarkan atau menyetujui perilaku-perilaku yang tidak baik itu muncul di organisasi. Kemudian yang ketiga, penyebab yang ketiga, karena kita tidak memberikan konsekuensi atas perilaku itu. Perilaku yang toksik kita biarkan. Perilaku yang toksik kita toleransi, kita tolerir. Bahkan karena dia high achiever, maka kesempatan untuk mendapatkan promosi itu terus ada. Kesempatan untuk mendapatkan development, training-training yang bermanfaat, sertifikasi yang mahal-mahal itu tetap ada karena dia high achiever. Ya. Nah, ini artinya reward system tidak selaras dengan nilai-nilai organisasi. Orang kemudian ya tadi kembali lagi orang akan menerapkan hukum rimba di organisasi. Nah, hukum rimba itu akan menyebabkan orang yang bagus, yang tidak toksik dan dia perform, sebetulnya dia akan memutuskan untuk resign kalau itu dibiarkan terjadi hukum rimba itu. Kemudian yang keempat adalah adanya power imbalance gitu ya. Organisasi kalah oleh individu. Orang-orang yang high performer, mereka bukan hanya achieve KPI over ya, tetapi mereka biasanya mempunyai yang namanya knowledge, sertifikasi, kompetensi khusus gitu ya. Kemudian mereka juga memiliki hubungan yang baik dengan stakeholders, misalnya dengan klien, dengan supplier gitu ya, dengan pemangku kepentingan atau regulator gitu ya, dengan para stakeholders. Nah, akibatnya organisasi bergantung banget dengan orang ini gitu ya. Oh, orang ini toksik nih, misalnya orang yang ngurusin relasi gitu ya dengan pihak stakeholders gitu ya. Itu orang ini penting banget karena dia kenal nih dengan regulator ini itu penting banget. Jadi walaupun di dalam dia toksik dibiarkan karena apa? Organisasi bergantung ke dia gitu kan. Nah, ini yang terjadi. Kalau kita tarik semua akar masalah gitu ya, maka akar masalah itu dibentuk karena apa? KPI yang tidak tepat. Hanya mengukur target, bukan mengukur proses. Yang kedua, leader yang diam saja. Yang ketiga, HR atau sistem atau bisnis leader yang tidak memberikan konsekuensi atas perilaku-perilaku yang toksik. Yang keempat adalah organisasi yang sangat bergantung sekali dengan individu itu. Ini adalah akar penyebab dari kenapa high performer itu suka menjadi masalah di organisasi. Ya, konsekuensinya apa? Ini penting banget ya. 1, trust turun. Trust itu menurun. Kepercayaan karyawan terhadap manajemen itu rendah. Terhadap HR rendah. Karena karyawan melihat ketidakadilan yang dibiarkan. Akibatnya apa? Orang bekerjanya tidak engage lagi. Orang berhati-hati. Informasi dianggap sebagai senjata, bukan alat untuk kolaborasi. Informasi dianggap sebagai senjata gitu ya, di keep. Kalau ada informasi di keep gitu ya, karena orang tidak percaya, tidak terbuka satu sama lain. Dampak operasionalnya apa terkait kalau trust kita rendah? 1, kolaborasi akan melambat, decision making akan lama, konflik pasti akan meningkat, silo-silo juga akan semakin tajam.
dan itu berdampak loh ke bisnis. Eksekusinya tidak akan optimal. Strategi apapun eksekusinya akan tidak optimal. Kecepatan atau speed organisasi juga akan melambat gitu ya. Jadi kalau trust itu runtuh, organisasi nggak akan langsung drop, tetapi mulai melambat. Kemudian dampak yang kedua, toksik akan menjadi standarisasi perilaku. Ini bahaya banget gitu ya. Orang meniru karena aman-aman aja untuk berperilaku toksik sepanjang KPI saya achieve. Individualistik mulai muncul, orang-orang mulai berperilaku manipulatif gitu ya, nggak peduli dengan kepentingan orang lain, sikut kiri, sikut kanan, injak sana, injak sini gitu ya. Nah, dampak bisnis apa gitu ya? Kualitas kerja secara keseluruhan pasti akan menurun. Friksi, silo-silo gitu ya, itu semakin tajam. Koordinasi semakin sulit dilakukan oleh organisasi. Kemudian dampak yang ketiga, ini hidden cost yang paling besar teman-teman, yaitu silent disengagement. Orang gak akan resign selama dia masih butuh gaji untuk biaya hidupnya, tetapi effortnya minim banget. Dia akan kerja tapi dengan minimalis banget, jam 8 sampai jam 5 dengan speed yang ya udah santai aja, nggak ada inisiatif, nggak peduli dengan masa depan perusahaan, nggak peduli dengan kualitas pekerjaan dia, ya udah santai aja gitu ya, asal kerja aja. Ini nggak muncul di dalam data HR, ini nggak punya dampak secara langsung, tapi masif. Produktivitasnya semu, kelihatan kerja tapi nggak jelas, kelihatan sibuk tapi nggak jelas, ide ada tapi nggak dikeluarin, sense of belonging menjadi bagian dari perusahaan rendah, engagement untuk dia memberikan output terbaik bagi pekerjaannya itu juga rendah. Artinya apa? Opportunity loss perusahaan juga tinggi, inovasi wassalam, stagnan gitu ya. Kinerja tidak akan pernah optimal di organisasi ini. Dan ini paling berbahaya karena orang-orang ini tidak akan keluar dari perusahaan tetapi menggerus gitu ya, menggerus organisasi. Kemudian culture rusak. Ini dampak jangka panjangnya luar biasa. Gitu ya. Culture, karena berkali-kali saya sampaikan, ketika kita bicara culture, maka kita bicara tentang apa yang ditoleransi, apa yang kebiasaan yang ditoleransi oleh manajemen atau oleh business leader, itu adalah culture. Dampak jangka panjang, talent yang bagus, yang kerja bagus dengan sikap kerja yang positif, gak akan pernah tahan di dalam organisasi yang demikian. Employer branding juga akan drop gitu ya, dan leadership pipeline, orang juga nggak berminat untuk memasuki itu. Leadership pipeline rusak. Artinya apa? Orang berpikir bahwa saya pasti akan menjadi leader, saya akan menjadi dipromosi kalau KPI saya selalu achieve atau over, terlepas apapun cara yang saya lakukan gitu ya. Nah, kalau kita tarik semua konsekuensinya, trust turun, toksik itu menjadi menyebar, orang berhenti untuk peduli dengan pekerjaan dan perusahaan, budaya bergeser, itu semua nggak terjadi dalam satu hari, tapi pelan-pelan, dari kecil menjadi seperti bola salju, kecil tapi akan semakin membesar dan pada akhirnya akan meruntuhkan organisasi dari dalam ya. Jadi kalau Anda menjadi business leader dan membiarkan semua ini terjadi, jangan pernah menyalahkan kompetitor, jangan pernah menyalahkan kondisi makro yang terjadi di luar organisasi sebagai penyebab keruntuhan organisasi. Tetapi Anda yang membiarkan semua ini, fenomena ini, semua perilaku ini terjadi begitu saja dalam keseharian. So, apa yang harus kita lakukan? 1, ubah definisi atau KPI. Ya, KPI-nya diubah.
Bukan hanya fokus kepada target, tetapi juga kepada behavior untuk mencapai target tersebut. Bukan hanya what, tetapi how. Itu perlu didefine. Kolaborasi perlu menjadi KPI. Gitu ya. Kesediaan untuk mendukung satu sama lain itu perlu menjadi KPI. Gitu ya. Sehingga high performer atau yang hanya fokus kepada target itu tidak lagi punya peluang bahwa dia bisa berperilaku seenaknya, gitu ya, karena perilaku keseharian harus menjadi KPI, ya, harus menjadi KPI. Yang kedua, stop special treatment, gitu ya. Stop untuk mentoleransi orang-orang yang kebal aturan. Anak emas itu nggak ada, gitu ya. Sekali kita menerapkan anak emas, maka itu menjadi yang tadi, gitu ya, paparan yang tadi, menjadi bumerang buat manajemen, buat business leader, dan buat HR, gitu ya. Anak emas kita hentikan untuk anak emas. Kemudian leader harus mengembalikan fungsinya lagi, gitu ya, jejak lagi. Leadernya harus punya leadership yang kuat. Kalau leadershipnya lembek, Anda tidak mampu untuk mengubah organisasi, gitu ya. Anda harus punya, teman-teman business leader, Anda harus punya leadership yang kuat untuk menciptakan budaya yang kondusif di organisasi. Kalau Anda sendiri tidak mampu membangun leadership yang bagus, kalau Anda leadership skillsnya, self leadership Anda itu juga tidak bagus, maka Anda akan menciptakan bumerang atau Anda akan menghancurkan organisasi Anda dari dalam, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah ya, tadi KPI, gitu ya, performance review, kemudian masukkan ke dalam sistem terkait dengan konsekuensi, gitu ya. Kalau kita misalnya menerapkan sistem promosi, bukan hanya target tapi behavior. Kemudian kalau seandainya perilakunya juga tidak bagus, maka itu bisa mengurangi kredit atau mengurangi peluang untuk dia dipromosi walaupun dia achieve target. Begitu teman-teman, ya. Jadi gitu ya, kalau saya coba untuk rangkum, ya, high performer yang dibiarkan oleh business leader, dibiarkan oleh HR itu akan menjadi bumerang. Apa yang menjadi akar penyebab, gitu ya? Akar penyebabnya adalah satu, kita salah dalam mendesain KPI. Kemudian yang kedua, leadership dari business leader rendah, gitu ya. Business leader itu Anda hadir bukan untuk disukai, tetapi Anda hadir untuk menjalankan aktivitas menggerakkan organisasi untuk mencapai visi. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada konsekuensi atas perilaku-perilaku yang toksik. Dan yang keempat adalah individu yang mengalahkan organisasi, gitu ya. So, apa yang harus kita lakukan? Konsekuensinya apa? Trust turun, eksekusi lambat, friksi naik, gitu ya. Jadi speed organisasi makin melambat, dan itu akan menjadikan kinerja organisasi secara keseluruhan juga akan semakin menurun. Kemudian culture-nya rusak dan sebagainya. Apa yang harus kita lakukan? Satu, ubah definisi performer. Bukan hanya target, tetapi perilaku keseharian juga harus menunjukkan nilai-nilai organisasi. Ubah definisi dari performer. Kemudian, bisnis, hentikan sistem kasta. Jadi anak emas kita tiadakan, gitu ya. Nggak ada cerita bahwa ada orang yang kebal, anak emas yang kebal dengan aturan. Kemudian leader harus membangun lagi kemampuan terkait dengan leadershipnya. Itu wajib, ya, itu wajib. Anda mau pakai higher intervensi apapun, kalau leadernya tidak kokoh, maka itu akan menjadi leader itu sendiri yang akan merusak organisasi dari dalam. Kemudian integrasikan di dalam sistem, gitu ya, di dalam KPI. Kemudian konsekuensi, reward, punishment. Kalau orang melakukan perilaku-perilaku toksik, maka dia akan mendapatkan punishment. Oke ya. Teman-teman, tepat pukul 9.30 kita sudah selesai. Semoga IG Live hari ini bisa memberikan insight. Dan saya sampaikan sekali lagi bahwa hari Kamis saya off, karena Kamis itu dalam perjalanan pulang ke rumah.
Dan semoga IG Live hari ini bisa memberikan insight terkait dengan bagaimana kita mengelola people dan organisasi agar organisasi kita menjadi organisasi yang sehat, yang membahagiakan semua stakeholders dan mencapai target yang ditentukan oleh perusahaan, mewujudkan visi dan misi organisasi. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di hari Senin minggu depan ya. Terima kasih. Saya izin untuk close ya.